Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sel pertama kali diobservasi dan diidentifikasi oleh fisikawan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Kemudian, dua ilmuwan Jerman mengemukakan prinsip dasar baru sel pada tahun 1893. Teori mengenai sel ini terdiri dari 3 prinsip, di antaranya adalah 1. Semua makhluk hidup tersusun dari satu sel atau lebih. 2. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi pada makhluk hidup. 3. Sel-sel lainnya berasal dari proses penggandaan atau replikasi sel yang telah ada dan sebelumnya. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sel merupakan unit penyusun tubuh makhluk hidup, baik manusia, hewan, atau tumbuhan. Dalam tubuh manusia, tubuh membutuhkan alat atau bantuan untuk melakukan aktivitasnya, seperti pembangun sel, pembentukan enzim, hormon, dan lainnya. Untuk mendapatkan hal tersebut, tubuh melakukan sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses untuk mengubah asam amino yang terdapat dalam linear menjadi protein dalam tubuh. Di sini, peran DNA dan RNA menjadi penting karena memiliki keterlibatan dalam proses. Molekul DNA adalah sumber pengkodean asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein, tidak terlibat secara langsung dalam proses. Sementara molekul RNA adalah hasil transkripsi dari molekul DNA pada suatu sel. Molekul RNA inilah yang kemudian ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Ada 3 aspek penting dalam mekanisme sintesis protein, yaitu lokasi berlangsungnya sintesis protein pada sel, mekanisme berpindahnya informasi atau hasil transformasi dari DNA ke tempat terjadinya tersintesis protein, dan mekanisme asam amino penyusun protein pada suatu sel berpisah membentuk protein-protein yang spesifik. Sintesis protein berlangsung di dalam ribosom, salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel. Proses pembuatan protein ada 2 tahap. Yang pertama, transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan mRNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap ini dapat berlangsung dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Ada rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, sedangkan rantai lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Tahap transkripsi dibagi menjadi 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah inisiasi. RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter, yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promoternya tersendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Yang kedua adalah elongasi. Suatu untaian DNA, untaian cetakan, bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membentuk sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3 RNA transkripsi, membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau coding. Tahap yang terakhir adalah terminasi. Untaian ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA.
Tahap translasi terbagi menjadi 3. Yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Pada tahap inisiasi, kodon pertama dari mRNA disebut kodon start dengan kode AUG. Setelah tahap inisiasi selesai, tahap yang kedua adalah elongasi. Pada tahap ini, mRNA diterjemahkan menjadi asam amino. Masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA atau membuat asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan digabungkan menjadi polipeptida protein. Tahap yang terakhir adalah terminasi. Proses terminasi terjadi apabila ribosom bertemu dengan kodon stop. Ada 3 jenis kodon stop, yaitu yang pertama UAA, yang kedua UAG, dan yang ketiga UGA. Berikut adalah kode percetakan kodon.